Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Lia Nurliawati dalam pelajaran akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus, sekaligus akan membahas soal yang berkaitan dengan jurnal khusus. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis dari jurnal khusus. Nah, jenis-jenis dari jurnal khusus diantaranya ada yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian ada jurnal khusus penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal khusus penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai atau transaksi yang dapat menambah uang kas perusahaan. Contohnya adalah penerimaan pelunasan piutang, lalu ada penjualan tunai, kemudian retur pembelian secara tunai, dan yang lainnya yang dapat menambah uang kas perusahaan. Kemudian ada jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai atau transaksi yang dapat mengurangi uang kas perusahaan. Contohnya adalah pembayaran hutang, kemudian ada pembelian secara tunai, lalu ada pembayaran beban-beban, kemudian ada retur penjualan secara tunai, dan yang lainnya yang dapat mengurangi uang kas perusahaan. Dan juga ada jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal di atas tadi. Contohnya adalah retur pembelian secara kredit dan juga retur penjualan secara kredit. Itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis jurnal khusus. Nah, bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara membuat jurnal khusus, di sini saya akan menjelaskan dan membahas soalnya. Jadi, mohon disimak ya. Di sini saya akan memberikan cara cepat dan cara mudah dalam membuat jurnal khusus. Langkah yang pertama adalah kalian harus mengidentifikasi transaksi terlebih dahulu. Apakah transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, atau jurnal umum. Oleh karena itu, saya akan memberikan tanda kepada setiap transaksinya. Apabila transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal penjualan, akan saya beri tanda JPJ atau jurnal penjualan. Jika jurnal pembelian, saya akan beri tanda JPB atau jurnal pembelian. Lalu apabila transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas, akan saya beri tanda JKM atau jurnal kas masuk. Untuk jurnal pengeluaran kas, JKK, kas keluar, dan untuk jurnal umum saya beri tanda JU. Di sini saya sudah menyiapkan soal jurnal khusus, dan ini merupakan transaksi yang terjadi pada PD Harum selama bulan Desember 2018. Mari kita sama-sama untuk mengidentifikasi dari setiap transaksi yang terjadi. Dimulai dari tanggal 2. Dibeli barang dagangan dari PT Mawar sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jika terdapat transaksi dibeli dengan syarat, maka termasuk ke dalam pembelian secara kredit. Dan transaksi ini termasuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Di sini akan saya beri tanda JPB. Lalu tanggal 3. Dibeli peralatan seharga 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi ini merupakan pembelian secara kredit dan masuknya ke dalam jurnal khusus pembelian. Saya beri tanda JPB. Kemudian tanggal 4. Dibeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Jika terdapat transaksi pembelian secara tunai, maka akan mengurangi uang kas perusahaan, sehingga masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini saya beri tanda JKK atau jurnal kas keluar. Lalu tanggal 5, dijual barang dagangan kepada toko Dahlia sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi ini merupakan transaksi penjualan secara kredit dan masuknya ke dalam jurnal khusus penjualan. Saya beri tanda JPJ. Kemudian tanggal 6. Diterima pengembalian barang dagangan dari toko Dahlia sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan.
dan ini merupakan transaksi dari retur penjualan. Masuknya ke dalam jurnal umum, saya beri tanda JU. Lalu tanggal 7, dijual barang dagangan kepada toko anyelir sebesar 1 juta secara tunai. Jika terdapat transaksi dijual secara tunai, maka akan menambah uang kas perusahaan dan masuknya ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Saya beri tanda JKM atau jurnal kas masuk. Kemudian tanggal 8, dijual barang dagangan kepada toko melati sebesar 4 juta dengan syarat EOM. EOM ini adalah end of month. Berarti transaksinya merupakan transaksi penjualan secara kredit dan masuknya ke dalam jurnal khusus penjualan yaitu JPJ. Kemudian tanggal 9, dibayar beban listrik bulan ini sebesar 400.000, maka akan mengurangi uang kas perusahaan sehingga termasuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas atau JKK, saya singkat JKK. Kemudian tanggal 10, dibayar semua hutang kepada PT Mawar, maka transaksi ini akan mengurangi uang kas perusahaan dan masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas, saya beri tanda JKK. Kemudian tanggal 11, diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 200.000. Transaksi ini akan menambah uang kas perusahaan sehingga masuknya ke dalam jurnal khusus penerimaan kas atau JKM. Selanjutnya tanggal 14, dijual barang dagangan kepada toko sedap malam sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan ini merupakan transaksi penjualan secara kredit, maka masuknya ke dalam jurnal khusus penjualan, saya beri tanda JPJ. Lalu tanggal 15, dibeli barang dagangan dari PT Anggrek sebesar 4 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka masuknya ke dalam jurnal khusus pembelian, saya beri tanda JPB. Kemudian tanggal 16, dikirim kembali barang yang telah dibeli dari PT Anggrek sebesar 1 juta dikarenakan tidak sesuai pesanan dan ini merupakan transaksi retur pembelian, masuknya ke dalam jurnal umum, saya beri tanda JU. Kemudian tanggal 20, diterima pelunasan piutang dari toko melati. Nah, transaksi ini akan mengakibatkan bertambahnya uang kas perusahaan. Maka masuknya ke dalam jurnal khusus penerimaan kas, saya beri tanda JKM atau jurnal kas masuk. Lalu tanggal 23, diterima pelunasan piutang dari toko sedap malam. Dan transaksi ini akan menambah uang kas perusahaan sehingga masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas, saya beri tanda JKM. Dan yang terakhir tanggal 25, dibayar gaji karyawan sebesar 8 juta. Transaksi ini akan mengakibatkan uang kas perusahaan akan berkurang. Maka masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas, saya beri tanda JKK atau jurnal kas keluar. Nah, jika sudah selesai diidentifikasi transaksi-transaksi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus memilah-milah masuk ke dalam jurnal khusus apa saja transaksi-transaksi tersebut. Jika sudah dipilah, lalu kita siapkan tabel jurnal khususnya. Nah, yang saya kerjakan yang pertama adalah jurnal khusus penjualan dulu. Bisa kita lihat di dalam tabel ini terdapat kolom tanggal, kolom nomor faktur, keterangan, kemudian referensi, syarat pembayaran, kemudian piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Jangan lupa juga untuk menulis periodenya yaitu Desember 2018. Nah, seperti kita ketahui bahwa jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Maka jurnalnya adalah piutang dagang di sebelah debit dan penjualannya di sebelah kredit. Atau piutang dagangnya bertambah, penjualannya berkurang. Langsung aja kita masukkan setiap tanggal transaksinya ya. Dimulai dari tanggal 5. Dijual barang dagangan kepada toko Dahlia sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 231. Langsung aja kita masukkan tanggal 5 yaitu dengan nomor faktur 231. Lalu di kolom keterangan kita isi dengan nama debiturnya atau nama pelanggannya yaitu toko Dahlia. Nah, untuk kolom referensi ini kita kosongkan dulu sebab kolom referensi ini diisi ketika sudah melakukan posting ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya yaitu syarat pembayaran kita isi dengan 2/10 N/30.
Lalu piutang dagang di sebelah debit kita isi dengan 2.500.000 dan penjualan di sebelah kredit 2.500.000. Selanjutnya tanggal 8 dijual barang dagang kepada toko melati sebesar 4 juta dengan syarat EOM. EOM ini adalah end of month. Artinya pembayaran dilakukan sampai dengan akhir bulan berjalan. Dengan nomor faktur 232. Langsung aja kita masukkan tanggal 8 dengan nomor faktur 232. Lalu keterangannya kita isi dengan toko melati, syarat pembayarannya EOM. Kemudian piutang dagangnya itu sebesar 4 juta dan penjualannya 4 juta. Selanjutnya tanggal 14 dijual barang dagangan kepada toko sedap malam sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 233. Langsung aja tanggal 14-nya kita masukkan dengan nomor faktur 233. Keterangannya kita isi dengan toko sedap malam. Syarat pembayarannya itu 2/10 N/30. Kemudian piutang dagangnya itu sebesar 2 juta dan penjualannya di sebelah kredit sebesar 2 juta. Setelah selesai kita jumlahkan ke bawah masing-masing sebelah debit dan sebelah kredit. Harus balance ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan tabel jurnal khusus pembelian. Nah, di sini bisa kita lihat ya tabelnya. Ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, kemudian kolom debit yang terdiri dari pembelian dan serba-serbi, lalu ada kolom kredit yaitu utang dagang. Jangan lupa juga untuk menuliskan periodenya yaitu Desember 2018. Nah, untuk jurnal pembelian ini sebanyak 3 transaksi yaitu tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 15. Seperti kita ketahui bahwa jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Maka jurnalnya adalah pembelian di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit. Langsung aja kita masukkan transaksinya ya. Dimulai dari tanggal 2. Dibeli barang dagangan dari PT Mawar sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 130. Langsung aja kita masukkan tanggal 2 dengan nomor faktur 130. Untuk kolom keterangan kita isi nama perusahaannya yaitu PT Mawar. Nah, untuk kolom referensi kita kosongkan. Lalu di sebelah debitnya kita isi pembelian sebesar 10 juta di sebelah debit dan di sebelah kreditnya yaitu utang dagang sebesar 10 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 3, dibeli peralatan seharga 2 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 131. Maka kita masukkan tanggal 3 dengan nomor faktur 131. Nah, untuk kolom keterangannya kita isi dengan peralatan. Karena dibelinya adalah peralatan ya. Kemudian di sebelah debitnya diisi pada kolom serba-serbi yaitu peralatan dengan jumlah 2 juta dan di kreditnya utang dagangnya sebesar 2 juta. Dan yang terakhir yaitu transaksi tanggal 15. Dibeli barang dagangan dari PT Anggrek sebesar 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan nomor faktur 132. Langsung aja kita isi tanggal 15 dengan nomor faktur 132. Keterangannya kita tulis nama perusahaan yaitu PT Anggrek dan di kolom sebelah debit kita isi pada kolom pembelian yaitu sebesar 4 juta dan utang dagangnya 4 juta. Setelah selesai kita jumlahkan ke bawah satu persatu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi di sebelah debit dan sebelah kredit sampai hasilnya balance seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan tabel jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dapat menambah kas perusahaan. Di dalam soal ini terdapat 4 transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal 7, tanggal 11, tanggal 20, dan tanggal 23. Bisa kita lihat tabelnya ya, di sini ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, lalu ada kolom ref, kemudian ada kolom debit yang terdiri dari kas dan potongan penjualan, lalu ada kolom kredit yang terdiri dari piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Jangan lupa juga untuk mencatat periodenya ya, yaitu bulan Desember tahun 2018. Langsung aja kita ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 7.
Dijual barang dagangan kepada toko anyelir sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Langsung aja kita catat ke kolom tanggal, yaitu tanggal 7. Kemudian kolom keterangannya kita tulis penjualan tunai karena dijualnya secara tunai. Karena dijual secara tunai, maka akan mengakibatkan kas bertambah di sebelah debit dan penjualannya berkurang di sebelah kredit, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 11, diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar Rp200.000. Langsung aja kita masukkan ke dalam kolom tanggal, yaitu tanggal 11. Untuk kolom keterangan kita isi dengan pendapatan bunga. Nah, ketika menerima pendapatan, maka kas perusahaan akan bertambah, pendapatannya pun akan bertambah, yaitu pendapatan bunga. Kas di sebelah debit 200.000 dan pendapatan bunga di kolom serba-serbi sebesar Rp200.000. Lalu transaksi tanggal 20, diterima pelunasan piutang dari toko melati. Langsung aja kita catat transaksinya, yaitu tanggal 20. Untuk kolom keterangan kita isi dengan nama pelanggan, yaitu toko melati. Nah, ketika ada transaksi pelunasan piutang, maka sebelumnya telah terjadi transaksi penjualan secara kredit. Oleh karena itu, kita harus lihat dulu apakah toko melati memperoleh diskon atau tidak. Untuk mengetahuinya, bisa kita lihat di dalam jurnal khusus penjualan. Nah, di dalam jurnal penjualan ini bisa kita lihat bahwa transaksi penjualan kepada toko melati dilakukan pada tanggal 8 dengan syarat pembayaran EOM atau end of month. Artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan berjalan tanpa adanya diskon, sehingga piutang dagangnya masih tetap sama, yaitu 4 juta rupiah. Maka langsung aja kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta dan piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar 4 juta. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 23, diterima pelunasan piutang dari toko sedap malam. Langsung saja kita catat di dalam kolom tanggal, yaitu tanggal 23 dengan keterangannya toko sedap malam. Nah, kita lihat dulu di sini apakah toko sedap malam memperoleh diskon atau potongan penjualan atau tidak. Maka kita lihat di dalam jurnal khusus penjualan. Nah, di dalam jurnal penjualan bisa kita lihat bahwa transaksi penjualan barang dagang kepada toko sedap malam dilakukan tanggal 14 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya adalah jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sampai dengan 10 hari, maka memperoleh diskon 2%. Sementara tanggal pelunasannya yaitu tanggal 23. Jarak antara penjualan terhadap pelunasan sebanyak 9 hari, maka memperoleh diskon sebesar 2%. Sementara piutang dagangnya sebesar 2 juta. 2 juta dikali 2% sama dengan 40.000, maka toko sedap malam memperoleh potongan penjualan sebesar 40.000. Langsung aja kita masukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Karena ada potongan penjualan sebesar Rp40.000, maka uang kas yang diterima yaitu sebesar Rp1.960.000 berada di sebelah debit. Sementara piutang dagangnya berkurang yaitu sebesar Rp2 juta berada di sebelah kredit. Jika sudah, maka jumlahkan ke bawah pada setiap kolomnya. Kemudian jumlahkan lagi antara sebelah debit dan sebelah kredit, sehingga hasilnya adalah balance. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan jurnal pengeluaran kas. Kita siapkan tabelnya ya, yang terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit yang terdiri dari pembelian, utang dagang dan serba-serbi, serta kolom kredit yang terdiri dari kas dan potongan pembelian. Jangan lupa juga untuk mencatat periodenya ya, Desember 2018. Nah, di soal ini terdapat 4 transaksi yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal 4, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 25. Langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu tanggal 4. Dibeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Kita tulis tanggalnya ya di kolom tanggal, yaitu tanggal 4. Untuk keterangan kita isi dengan pembelian tunai.
Nah, karena dibeli perlengkapan secara tunai, maka perlengkapannya bertambah sebesar 1 juta. Kita tulis di kolom serba-serbi sebelah debit ya. Kemudian uang kasnya berkurang sebesar 1 juta. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 9. Dibayar beban listrik bulan ini sebesar Rp400.000. Kita tulis ya tanggalnya, yaitu tanggal 9. Di kolom keterangan kita tulis dengan pembayaran listrik. Nah, ketika membayar listrik maka bebannya akan bertambah sebesar 400.000. Kita tulis beban listrik di kolom serba-serbi sebelah debit. Kemudian uang kasnya akan berkurang juga sebesar Rp400.000. Selanjutnya tanggal 10. Dibayar semua hutang kepada PT Mawar. Nah, kita tulis dulu ya tanggalnya, yaitu tanggal 10. Untuk keterangannya kita tulis nama perusahaannya yaitu PT Mawar. Nah, ketika ada transaksi dibayar hutang, maka harus kita lihat dulu apakah PT Mawar ini memperoleh potongan pembelian atau tidak. Nah, kita bisa lihat di dalam soal ya. Kita lihat di dalam soal bahwa transaksi pembeliannya dilakukan pada tanggal 2 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya adalah jika pembayaran hutangnya dilakukan sebelum atau sampai dengan 10 hari, maka memperoleh diskon sebesar 2%. Sementara pelunasannya dilakukan pada tanggal 10, sehingga jarak antara pembelian dan pelunasan yaitu sebanyak 8 hari, maka akan memperoleh diskon sebesar 2%. 2% dikali total hutangnya yaitu 10 juta sama dengan 200.000, sehingga potongan pembeliannya yaitu sebesar Rp200.000. Maka langsung aja kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ketika dibayar hutang, maka utang perusahaan akan berkurang, yaitu sebesar Rp10 juta di sebelah debit. Dan uang kas perusahaan pun akan berkurang, yaitu sebesar Rp9.800.000 karena memperoleh potongan pembelian sebesar Rp200.000 dan posisinya berada di sebelah kredit. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggal 25. Dibayar gaji karyawan sebesar Rp8 juta. Maka langsung aja kita catat tanggal 25 dan untuk kolom keterangan kita isi dengan pembayaran gaji. Nah, ketika dibayar gaji, maka beban gaji perusahaan akan bertambah dan kita catat di sebelah debit yaitu di kolom serba-serbi. Beban gajinya bertambah sebesar 8 juta dan uang kasnya pun akan berkurang sebesar Rp8 juta. Nah, jika sudah selesai, kita jumlahkan ke bawah ya setiap kolomnya. Kemudian kita jumlahkan lagi antara sebelah debit dan sebelah kredit sampai hasilnya balance. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu pencatatan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasa disebut dengan jurnal memorial. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Jangan lupa juga untuk menulis periodenya, yaitu Desember 2018. Nah, di dalam soal ini terdapat 2 transaksi yang masuk ke dalam jurnal umum, yaitu tanggal 6 dan tanggal 16. Langsung aja kita ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 6. Diterima pengembalian barang dagangan dari toko Dahlia sebesar Rp500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Kita tulis ya tanggal 6 di kolom tanggal. Nah, ketika diterima pengembalian barang dagangan dari toko Dahlia, maka akan timbul suatu retur penjualan, sehingga piutang dagangnya akan berkurang. Maka langsung aja kita catat jurnalnya di dalam kolom keterangan, yaitu retur penjualan pada piutang dagang milik toko Dahlia, sebesar Rp500.000 di sebelah debit dan Rp500.000 di sebelah kredit. Dan yang terakhir yaitu transaksi tanggal 16. Dikirim kembali barang yang telah dibeli dari PT Anggrek sebesar Rp1 juta dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ketika dikirim kembali barang yang telah dibeli, maka akan timbul retur pembelian, sehingga utang perusahaan akan berkurang. Nah, langsung aja ya kita catat tanggal 16. Maka jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Utangnya akan berkurang
Nah, utang berkurang berada di sebelah debit, yaitu sebesar 1 juta rupiah, dan retur pembelian sebesar 1 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, jika sudah selesai, jumlahkan ke bawah sampai hasilnya balance antara debit dan sebelah kredit. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal khusus untuk perusahaan dagang PD Harum. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami ya. Saksikan terus video-video seputar akuntansi dari saya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.